Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nasipurwanto dari kelas E Pendidikan Teknik Mikroelektronika angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik dari kuliah manajemen industri, yaitu Digital Supply Chain Management. Nah, di sini akan kita bahas 5 poin utama, yaitu pengertian Digital Supply Chain Management, komponen, proses, dan tujuan dari Supply Chain Management, dan yang terakhir akan kita bahas tips membangun Digital Supply Chain Management. Baiklah, langsung kita bahas yang pertama, yaitu pengertian dari Supply Chain Management dan Digital Supply Chain Management. Nah, untuk Supply Chain Management sendiri adalah kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, pengendalian produksi, penyediaan ataupun pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Sedangkan untuk Digital Supply Chain Management yaitu suatu kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian produksi, penyediaan ataupun pengiriman produk ataupun jasa kepada konsumen yang dibangun dengan bantuan teknologi digital. Nah, agar supply chain management ini berjalan dengan baik, maka di dalamnya terdapat 3 komponen penting. 3 komponen tersebut adalah yang pertama, upstream supply chain management. Ini merupakan proses di mana perusahaan mendapat pasokan dari luar berupa bahan baku untuk melakukan produksi. Jadi di sini adalah pasokan bahan mentahnya. Selanjutnya yaitu internal supply chain management. Selanjutnya, bahan baku dari luar tersebut akan diterima oleh perusahaan, lalu disimpan, dan selanjutnya akan dilakukan produksi menjadi suatu produk atau bahan jadi. Dan komponen yang ketiga yaitu downstream supply chain management, yaitu proses pendistribusian produk. Jadi produk yang sudah diolah tadi selanjutnya akan didistribusikan kepada konsumen melalui distributor utama, biasanya kalau di perusahaan besar. Lalu dari distributor utama tersebut akan dibagi-bagi lagi menjadi ke distributor kecil hingga akhirnya nanti akan sampai ke tangan konsumen. Poin selanjutnya adalah proses supply chain management. Dalam proses ini ada 6 proses. Yang pertama customer, kedua planning, terus ketiga purchasing, selanjutnya inventory, produksi, dan yang terakhir adalah pengiriman. Nah, dalam tahap pertama yaitu customer. Customer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Jadi di sini customer memesan sebuah produk atau sebuah bahan jadi yang diinginkan konsumen nantinya. Selanjutnya, proses selanjutnya yaitu planning. Biasanya dalam perusahaan planning ini
dipegang oleh Departemen Perencanaan. Tugas dari Departemen Perencanaan adalah membuat perencanaan mengenai produk yang diminta oleh customer. Di spesifikasi dari customer nanti akan diterima oleh Departemen Perencanaan dan selanjutnya akan diteruskan ke Departemen Pembelian (Purchasing). Setelah menerima pesanan dari konsumen, lalu membuat perencanaan produknya, selanjutnya perusahaan akan mendelegasikan Departemen Purchasing atau pembelian untuk menghubungi pemasok bahan baku tersebut. Nah, Departemen Pembelian ini tidak hanya melakukan pembelian bahan baku saja, tapi juga menentukan tanggal penerimaan bahan dan jumlah bahan baku yang akan dibeli. Proses selanjutnya adalah inventory. Setelah ditentukan tanggalnya, maka supplier dari bahan baku akan mengirimkan bahan baku tersebut ke perusahaan. Setelah sampai di perusahaan nanti barang mentah atau bahan baku itu tidak langsung dimasukkan ke gudang atau disimpan, tapi melewati pemeriksaan kualitas dulu. Nah, kalau kualitasnya masuk memenuhi persyaratan yang diinginkan perusahaan, maka bahan baku tersebut akan dimasukkan ke gudang perusahaan. Nah, proses selanjutnya adalah proses produksi. Bahan baku yang telah diterima dan disimpan maka akan diproses dan diproduksi menjadi suatu benda jadi. Setelah jadi, produk itu tidak langsung dikirimkan ke konsumen, tapi disimpan dulu ke dalam gudang. Nah, barulah proses yang terakhir adalah proses pengiriman. Produk yang telah disimpan dalam gudang tersebut akan dikirimkan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta oleh customer. Jadi misal customernya minta barangnya jadinya selama sebulan, tapi kok perusahaan sudah menyelesaikannya selama 2 minggu, ya berarti barang yang sudah jadi tersebut disimpan dulu di dalam gudang perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan digital supply management dalam dunia bisnis. Yang pertama adalah menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan. Dengan adanya digital chain supply management, maka komunikasi dari setiap departemen perusahaan akan berjalan dengan baik, dan tentunya itu akan membuat produknya menjadi produk yang maksimal. Menjaga kepuasan customer atau pelanggan. Nah, kalau produknya kualitasnya maksimal, maka customer atau pelanggan pasti akan merasa puas. Selanjutnya, mencapai efisiensi biaya di seluruh sistem dan tahapan. Selanjutnya, dengan digital chain supply management itu juga mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0. Dan langkah yang terakhir adalah mengurangi biaya operasional perusahaan. Dengan adanya digital supply chain management ini, pasti setiap proses di perusahaan akan berjalan dengan baik, yang tentunya akan mengurangi biaya operasional. Karena setiap departemen pasti sudah mengira-kira berapa anggarannya, jadi tidak ada yang anggaran yang membengkak nantinya. Nah, poin yang terakhir adalah tips membangun
digital supply chain management. Yang pertama di sini memahami apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan dengan digitalisasi. Jadi harus dipilah antara mana yang bisa dibuat digital, mana yang tidak bisa dibuat digital dan harus dipertahankan dalam bentuk yang tradisional. Selanjutnya melakukan revolusi proses, dan yang terakhir adalah memanfaatkan data yang telah disimpan menjadi suatu informasi. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja presentasi saya mengenai digital supply chain management. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.